Karena sifat dari ego yang tidak sejati itu konflik, Mas. Ego yang tidak sejati itu sifatnya konflik. Sifatnya konflik, memang sifat dari sononya. Nah itulah yang namanya kedamaian sejati, nuansa surgawi ya itu. Dan orang kalau sudah sampai surga nanti ya ada, tetapi sebenarnya nggak usah nunggu gitu. Wong Allah itu maha pengasih sayangnya itu. Neng akhirat ya Allah kasih sayang, sekarang ya Allah kasih sayang. Lalu mengapa kamu menunggu bahagia kok nanti di akhirat? Kan ada yang setelah zikir nafas katanya. Iya. Wong ini kan kita hanya pendengar aja. Katanya masuk ke dunia yang lebih bawah katanya. Katanya ada, ya katanya dia bisa merasakan ada apa semacam sentuhan-sentuhan yang membuat dia jadi lebih semangat. Itu makna yang memberi mereka sendiri. Enggak ada teorinya. Nah itu ya. Nah zikir nafas itu nanti begitu fungsinya. Kalau orang zikir nafas lalu merasa aku menemukan Nur Muhammad, keliru berarti. Zikir nafas tidak akan menemukan Nur Muhammad jika Nur Muhammad itu kamu maknanya sebagai objek. Ini yang sekarang banyak sekali orang menderita itu karena ingin divalidasi oleh dunia luar itu, Mas. Itu paling banyak orang menderita itu sebenarnya nggak keliru. Memang sifatnya ego ingin divalidasi, Mas. Itu sifat. Keliru kalau nggak dilakukan. Ketika kita membayangkan saat ini, kok itu kamu benturkan dengan masa depan dan masa lalu, berarti yang bilang masa kini itu masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan zikir nafas. Ya. Baik, sebelum kita memulai hari ini melanjutkan panduannya di episode 6 ini, akan ada sedikit informasi dari admin Tasawuf Indonesia. Bagi teman-teman yang telah membeli buku panduan praktis zikir nafas, mendapatkan gratis e-book pemecahan masalah cara sufi. Dan jika ada yang berminat untuk mendapatkan buku ini secara fisik, nanti akan mendapatkan diskon dari kita ya, Pak? Ya, diskon khusus. Mendapatkan diskon khusus. Nanti untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi admin. Nomornya akan saya sematkan di kolom komentar, akan disematkan atau di kolom deskripsi. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Gitu ya, kawan-kawan. Dan bagi yang berminat untuk membeli ini secara e-book atau secara fisik, dapat menghubungi admin. Gitu ya. Baik. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Ya, lanjutkan ya. Ya, baik. Baik, hari ini kita lanjutkan. Ya. Di halaman 5 ya, Mas Ferry. Oh ya, halaman 5. Ya, sebelumnya saya ingin kembali menegaskan ya. Jadi ini buku pemecahan masalah cara sufi ini kita bahas setiap hari Ahad ya. Iya, setiap hari Ahad. Nah, nanti kita juga akan bandungan membaca paragraf demi paragraf di ini setiap hari Ahad ya. Jadi ini tersedia dalam bentuk fisik dan e-book ya. Kalau ini fisik enggak ada. Kalau ini hanya fisik. Ya. Baik, yang sudah memegang buku silahkan kita lanjutkan di halaman 5 ya. Halaman 5. Jadi ini halaman 5 episode ke-6 ya Mas. Ya, episode ke-6. Kita masuk ke paragraf 2. Paragraf 2 kemarin sudah kita baca, teman-teman silahkan perhatikan kembali yang tercetak tebal itu. Pertama, sadari tubuhmu, lalu lampaui. Lalu pikiranmu dan lampaui, lalu perasaanmu dan lampaui, lalu yang melampaui dan lampaui hening ya. Itu kemarin kita jelaskan untuk melepas topeng ya Mas Ferry. Yeah. Jadi topeng-topeng tentang identitas kita. Saya punya gelar ini, saya punya anak, saya punya masalah bahkan. Yang merasa punya masalah itu sebenarnya topeng juga. Oh. Ya, ini kemarin sudah dijelaskan. Silakan teman-teman jika ingin lebih menghayati bisa ditonton lagi video yang lalu. Nah, nanti akhirnya orang akan hening. Ya. Proses ini adalah perjalanan yang membebaskan, melepas identitas kita dari yang bukan diri, yakni tubuh yang fana. Jadi kita ini bukan tubuh yang fana, bukan pikiran yang gaduh, bukan perasaan yang bergejolak. Bahkan ego yang melampaui pun tidak. Ego yang merasa melampaui. Oh iya. Ego yang merasa melampaui pun bahkan tidak. Nah, saat semua lapisan itu kita singkap, itu namanya proses kasuf di dalam tasawuf ya, ada proses penyingkapan. Jadi penyingkapan itu bukan cuma sekali, berkali-kali mungkin Mas. Ya ribuan kali. Ribuan kali. Loh, kok ribuan kali Ustaz? Iya gini Mas Zahir. Mas Zahir ketika
buat jurnal. Iya, iya. Merasa aku Jawahir yang buat jurnal ya. Iya, masa aku juga buat jurnal. Itu topeng juga. Lalu mbok kamu singkap topeng itu. Itu bukan aku yang sejati. Terus nanti Mas Jawahir sore datang ke rumah, ketemu ibu. Bunda. Ibu masak sayur asem. Mas Jawahir merasa disayangi, ya kan? Karena tapi seneng sayur asem nggak? Suka ya. Lalu Mas Jawahir kan itu identitas anak. Aku anaknya ibu. Itu topeng juga. Jadi berapa kali Mas kita ngelupas topeng? Wah, ribuan kali. Terhitung malahan mungkin. Iya, makanya itu sebenarnya topeng itu jangan terus kasop sekali gitu, enggak. Kemarin sudah saya jelaskan Al-Ghazali menyebut hijab itu ribuan. Ya sebenarnya bukan hanya ribuan, mungkin jutaan ya. Setiap hari ini nanti loh kita ini sekarang ini nanti habis baca buku 3 nafas ini. Nah, kan topengnya muncul. Topeng saya kontainer. Kontainer tasawuf Indonesia. Nah, itu topeng dan nanti harus pas sholat atau pas kita merenung harus kita singkap satu demi satu karena itu semua sebenarnya topeng. Lalu nanti akhirnya saat semua lapisan itu dilampaui, yang tersisa hanyalah hening. Sebuah kondisi alami dari diri sejati. Itulah sebenarnya diri kita yang sejati itu yaitu bukan yang disematkan oleh identitas oleh masyarakat gitu, tidak ya. Di dalam hening inilah kita bertemu dengan diri otentik kita. Tanpa filter, tanpa penilaian, tanpa topeng. Ketika kita berada dalam kondisi hening ini, kita menjadi diri kita sepenuhnya, tanpa perlawanan, tanpa keraguan. Karena sifat dari ego yang tidak sejati itu konflik, Mas. Ego yang tidak sejati itu sifatnya konflik? Sifatnya konflik, memang sifat dari sononya. Menilai, ya kan. Saya ini misalnya ya, kita ini kan kontainer tadi. Iya, kontainer. Isi tukang YouTuber lah ya. YouTuber. Kan mesti menilai, wah videoku apik, videoku kurang apik, subscribernya kurang nambah, subscribernya nambah banget. Ya memang ketugasnya gitu. Tapi sekali lagi jangan dianggap jelek. Nanti konflik lagi. Aku tidak pengen jadi orang yang seperti itu. Nah itu nanti konflik lagi, Mas. Makanya itu paradoksnya harus kita. Makanya disebut di dalam tasawuf itu perjalanannya terjal. Perjalanannya sangat terjal. Ya terjal. Kalau dari sisi ego terjal. Walaupun sebenarnya ya nggak terjal. Kalau dari diri sejati. Nah tapi kan kita ini kan karena kita ini kontainer ini ngisi konten ya jadi terjal sih. Ya gitu ya. Hanya dalam kejernihan hening inilah kedamaian hati, kedamaian sejati dapat mekar. Karena kita tidak lagi berada di dalam konflik dengan diri sendiri ataupun dengan realitas. Nah itulah yang namanya kedamaian sejati, nuansa surgawi ya itu. Dan orang kalau sudah sampai di keheningan gitu, ya itu ya surga. Ya nggak usah nunggu surga nanti sebenarnya. Ya surga nanti ya ada, tetapi sebenarnya nggak usah nunggu gitu. Wong Allah itu maha pengasih sayangnya itu. Neng akhirat ya Allah kasih sayang, sekarang ya Allah kasih sayang. Lalu mengapa kamu menunggu bahagia kok nanti di akhirat? Iya kan? Iya. Allah itu sayangnya abadi ya? Abadi dong. Abadi lah, ngapain kok nunggu maha kasih sayang kok. Maha kasih sayang. Loh, nanti ya abadi di akhirat ya Allah maha kasih sayang. Di dunia ini ya Allah maha kasih sayang. Lalu ngapa kamu bahagiamu nanti? Iya. Nah, itu bahasan yang lain ya. Nah baik, kita lanjutkan sekarang di paragraf terakhir ya Mas Yawin. Iya. Halaman 5 silahkan. Bagi teman-teman yang sudah pegang buku, bawa pulpen, kalau yang sekiranya penting dibuat catatan. Agar saya harap ketika nanti kita sudah sampai di praktek zikir nafasnya, teman-teman ruhnya sudah bersemayam. Wah, ruhnya sudah mulai tertanam. Oh, ruhnya zikir nafas itu gitu. Sehingga tidak salah paham. Ya, nanti jadi benar-benar ahlu zikrun nafas, ahlu zikrin nafas. Jadi memang benar-benar ahli, bukan ahli dalam artian memang betul-betul menghayati gitu. Ya, baik, kita lanjutkan. Lebih dari sekedar menjadi diri sendiri, tujuan hidup sesungguhnya bukanlah menjadi sesuatu yang belum kita miliki, melainkan menjadi diri kita sebagaimana awalnya. Loh itu. Jadi ya kita itu sebenarnya diri kita yang sejati itulah diri Mas Jawahir yang sebagaimana asalnya. Jadi perjalanan pulang Mas Jawahir bukan mencari, tapi kembali loh, beda loh. Mencari itu kita
Itu sifat pikiran, Mas. Kalau sifat ego itu mencari, ya kan? Sifat ego kan mencari hal baru kan? Ya, betul. Dan itu manfaatnya adalah berkembangnya pengetahuan, ya toh? Jadi kalau Mas Jawahir ini seorang ilmuwan, ya Mas Jawahir belajar untuk menemukan hal-hal baru kan? Itu sifat pengetahuan. Sifat ego memang mencari hal-hal baru. Tapi kalau sifat rohani itu enggak mencari. Kamu sudah ada. Makanya Jalaluddin Rumi itu unik, Mas. Jalaluddin Rumi itu pernah membuat quote ya. Saya itu mengetuk pintu. Enggak ada yang jawab. Ternyata saya sudah di dalam kan. Itu Jalaluddin Rumi ya. Saya itu mengetuk pintu, enggak ada yang jawab. Ternyata saya ada di dalam. Jadi artinya sampean itu sudah datang gitu. Aslinya, cuma nggak disadari. Nggak sadar aja. Nggak sadar karena kita tertipu ya, gurur itu tertipu dengan samar-samar ya, ya enggak, ya itu tadi. Sehingga kita jadi tertipu seakan-akan diri kita itu adalah identitas itu. Yang harusnya kita kasuf itu, yang harusnya kita singkap satu demi satu. Jadi kalau maaf ya, ini mungkin saya bicara agak tetapi ini untuk menggambarkan. Jadi misalnya kalau kita sudah ingin menyatu dengan istri kita dalam hubungan suami istri, ya topengnya dilepasin, Mas. Mas Yori nggak usah bayangin ya yang ya. Jadi sebenarnya ketika orang itu mau bersatu kan, atau kalau kita ingin bersatu, atau kita ingin tauhid gitu, maka kita harus melepas satu demi satu identitas seperti seorang suami yang mendekati istrinya, jika dia harus melepas juga. Ya, nah itu melepas namanya kasuf. Ya, jangan dibayangkan kasuf itu, jangan dibayangkan terlalu mistis. Malah melihat melihat setan, melihat jin, atau melihat masa depan. Ya tadi kan Mas Heru tadi ikut ke Masjid Agung kan, ada pasien. Oh ini anaknya apa tadi? Anaknya karena terganggu jin, minta dilihat ya. Terus saya pura-pura bisa melihat misalnya. Saya bilang itu kasuf ya, enggak. Itu bukan kasuf. Kasuf itu ketika seseorang melepas satu demi satu identitas dirinya, disingkap sehingga nanti akan ketemu dengan diri yang sejati. Ya. Masyarakat seringkali mengarahkan kita untuk menjadi seseorang, menjadi dokter, menjadi pengusaha, pemimpin besar. Jadi dulu waktu lahir Mas Heri kan nggak pengen kayak gitu. Nggak pengen sih. Ya pengen ya karena dididik oleh lingkungan kan. Nggak pengen dari bayi tiba-tiba. Oh bisa pengen jadi. Kan nggak pengen juga. Nggak pengen. Jadi pengen itu munculnya sebenarnya setelah kita berpakaian identitas, baru muncul ingin, Mas Heri. Jadi ingin itu sendiri sebenarnya adalah ruang dari identitas keegoan kita gitu loh. Kalau diri sejati nggak ada ingin. Atau kalau kita kemarin seperti kita gambarkan, ingin itu hanya tulisan di atas kertas. Di atas kertas, bukan kertasnya. Iya. Ingin itu hanya bintang-bintang di langit, bukan langitnya. Ingin itu, makanya kalau di tasawuf, dulu Mas Jawahir pernah membuat status atau membuat profil ya. Iya. Sahabah sumatan qausin. Ini hanyalah awan yang akan berlalu. Iya kan? Iya. Jadi keinginan itu awan, bukan langit. Tapi jangan nyalah ke awan. Itu awan loh. Kalau kamu membenci berarti ke ego lagi. Berarti kamu hanya bergerak dari satu ego ke ego lain. Iya. Iya misalnya. Awannya mendung. Sekarang ganti yang cerah. Kepengennya. Panas. Nesu. Pengen mendung. Jadi itu hanya ganti ego menuju ego yang lain. Kalau kayak gitu. Makanya cirinya pencerahan itu nggak ada benci. Nggak dualitas lagi. Nek membenci kan dualitas. Pengen ini nggak mau itu gitu. Makanya konsep kalau nanti dipikir nafas, teman-teman waktu nanti dipikir nafas kolbia, itu kan menerima, ikhlas, tarik nafas menerima, menghembuskan ikhlas. Menerima itu ya biarkan, kalau memang wayai waktunya ada awan ya biar kita nikmati awan. Ternyata hujan deras ya kita menikmati hujan. Oh ternyata panas kayak sekarang ini ya. Panas ini ya kita harus menerima. Sebenarnya kata-kata harus itu ya kurang bagus sih sebenarnya ya tapi gimana? Ya yang jelas penerimaan itu tidak ada, penerimaan adalah ketika tidak menolak. Ya gitu aja mendefinisikan. Ya ketika nggak menolak.
Nah, ketika orang tidak menolak ya misalnya kalau memang munculnya awan ya awan. Atau kalau kita di laut ya kalau pas ada ombak banter ya kita terima, ombaknya kecil ya kita terima. Tetapi yang jelas ombak itu bukan laut. Ombak ya ombak. Ombak itu dinamika paling dasarnya, paling atasnya. Paling atas, paling superficial. Ya. Iya. Tapi dia bukan lautnya. Ya kayak itu tadi mungkin yang paling bagus ya awan. Bintang, bulan, ya, benda-benda langit itu adalah ego. Sedangkan diri sejati itu langitnya. Dan langit tidak pernah menolak bulan. Nggak pernah nesu sama bintang. Nggak pernah nesu sama awan. Yang nesu ya ego yang lain. Gitu ya, semoga paham. Jadi tadi lingkungan itu mendorong kita untuk menjadi ini. Tapi sekali lagi loh, jangan malah marah sama lingkungan loh ya. Iya. Memang begitu gitu loh. Dari sononya, sunatullahnya. Nah, sunatullahnya begitu, makanya jangan ditolak. Mas Jawir ini, tadi kan kita ngobrol. Sempat S2 Mas, saya bilang gitu kan. Kalau sudah S2 langsung S3. Nggak usah mikir, nggak usah takut biaya. Nanti saya bilang gitu kan. Itu kan keinginan muncul Mas. Iya kan nggak masalah kan. Tapi waktu ingin jangan menderita gitu. Iya. Kalau ingin menderita itu berarti konflik. Dan biarkan keinginan itu muncul. Biarkan dan kita syukuri, alhamdulillah masih ingin. Nah gitu, jangan malah ditolak. Nah, kita didorong untuk mengejar tujuan-tujuan eksternal seolah-olah merekalah yang akan memberikan makna dan pemenuhan. Namun, banyak individu yang mencapai puncak kesuksesan material atau profesional justru merasakan kehampaan yang mendalam. Kita kan tadi baru bicara tentang fenomenologi ya. Yeah. Fenomenologi itu kan penelitian yang objeknya adalah pengalaman subjektif dari partisipan atau dari responden. Yang bisa memberi makna sebenarnya siapa Mas? Ya partisipannya. Partisipannya sendiri kan. Misalnya Mas Jawahir nih, kayak kemarin saya kan kuliah ngajar adik-adik dari tasawuf psikoterapi tentang sufi healing ya. Nah kan saya suruh praktek nih Mas, saya suruh praktek zikir nafas ya, adik-adik itu minggu yang lalu, Mas Jawahir kan ikut ya. Ikut. Nah lalu kemarin tak turut bercerita tentang apa yang dirasakan dari zikir nafas itu dan apa maknanya itu bagi mereka. Yang bisa memberi makna mereka Mas. Saya tidak boleh, kan ada yang setelah zikir nafas katanya. Iya. Ini kan kita hanya pendengar aja, katanya masuk ke dunia yang lebih bawah katanya. Katanya katanya dia bisa merasakan ada semacam sentuhan-sentuhan yang membuat dia jadi lebih semangat. Itu makna yang memberi mereka sendiri. Nggak ada teorinya. Dan karena itu subjektif, nggak usah diteropong dengan teori. Karena itu subjektif. Lah terus gimana Ustadz? Makanya jawaban saya ya diterima saja. Nggak usah dianalisis. Kalau dianalisis nanti jadi objek. Iya. Padahal itu pengalaman subjektif. Nah itu loh. Nah jadi ini kadang-kadang hidup itu yang maknani Mas Jawir sendiri. Kebahagiaan itu kan dari makna. Kalau bicara logoterapi ya. Iya logoterapi. Nah yang memberi makna diri kita sendiri. Oleh karena itu Mas Jawir harus memahami betul bahwa sesungguhnya kebahagiaan hakiki itu dari dalam diri kita, bukan tergantung oleh dunia luar. Jangan dimaknani dunia luar keliru, enggak. Diterima, didengerin gitu, enggak apa-apa, tetapi Mas Jawir harus sadar bahwa yang memaknai itu Mas Jawir sendiri. Bukan malah nyalahin dunia luar ya. Kalau kamu nyalain, kamu gerak dari satu ego ke ego yang lain. Iya, lagi ya. Nyalain misalnya nih, anak-anak muda kan banyak kayak gitu kan. Misalnya ini protes ke saya, Ustaz, orang tua saya itu ingin jadi diri saya sendiri, tapi orang tua saya begini-begini. Yang bilang aku ingin jadi diriku sendiri itu ego yang lain. Itu bukan diri sendiri. Ya, sering terjebak di situ ya. Ya, bukan diri sendiri dalam makna yang sesungguhnya. Ya itu diri sendiri secara egoistik ya, tapi bukan diri sendiri yang sesungguhnya. Mengapa? Nah, pertanyaannya ya. Karena mereka telah mencapai sesuatu tetapi belum menemukan siapa. Jadi gini, orang itu ketika Mas Jawir ingin misalnya, wah ini sebentar lagi jadi sarjana. Lalu nanti 2 tahun lagi S2.
3 tahun lagi S3. Mas Jawahir kan mendapatkan sesuatu, kan sesuatu kan? Ijazah, S2, kan dapat dari sesuatu. Mas Jawahir mendapatkan sesuatu, tetapi kalau Mas Jawahir tidak masuk ke dalam, tidak zikir, Mas Jawahir kehilangan siapanya. Mendapatkan apa, tetapi kehilangan siapa. Mendapatkan ijazah, tapi kehilangan kesadaran tentang aku yang sejati. tentang sejati. Repot nggak? Repot. Ya sebenarnya repot. nanti ya, cirinya begini Mas, orang tidak masih dalam merasa hampa itu. Orang yang tidak menjadi dirinya sendiri itu hidupnya hampa. Tidak penuh. Makanya tadi di halaman 5 itu seolah-olah mereka yang akan memberikan makna dan pemenuhan. Jadi kurang penuh, jadi kayak hampa gitu loh. Hampa itu nek penuh itu kan mantep. Kayak Mas Jawahir buat gorengan, oh mantep. Nah itu pemenuhan, dan itu yang memberikan adalah diri kita sendiri ya. Tujuan hidup yang hakiki bukanlah tentang akumulasi dari pencapaian eksternal. Nah ya, tujuan hidup yang hakiki bukanlah tentang akumulasi pencapaian eksternal, melainkan tentang pengungkapan dan manifestasi penuh dari potensi dan hakikat diri yang sudah ada sejak semula. Kalau pencapaian eksternal nyamannya seneng, bukan bahagia, bukan kedamaian, namanya seneng. Jadi kalau Mas Jawahir dapat ijazah S1, dapat ijazah S2, dapat ijazah S3, dapat SK profesor, terus apa yang muncul secara emosi? Seneng. Bukan bahagia. Karena bahagia itu ketika seseorang menjadi seperti sejak awalnya. Loh, profesor kan enggak sejak awalnya. Iya. Jadi sejak SK itu di profesor. Nah iya, ya itu kan dulunya nggak ada kan. Iya. Nah itu kebalikan. Jadi kalau kesenangan ketika kita mendapatkan sesuatu, kalau kebahagiaan ketika kita kembali menjadi diri kita apa adanya. Nah itu ya. Nah zikir nafas itu nanti begitu fungsinya. Jadi fungsi zikir nafas itu mengajak kembali gitu, bukan menemukan sesuatu. Nah jangan zikir nafas ini, wah. Maaf ya, ini saya guyon. Ada orang nih diajari zikir nafas. Terus dia begini, saya kok nggak merasakan apa-apa, misalnya bilang begitu. Loh memang bukan untuk mencari merasakan apa-apa. Memang bukan untuk mencari apa-apa. Zikir nafas itu untuk ke diri. Ada misalnya ada lagi, ini contoh aja. Selama ini sih belum ada sih. Tapi ada yang misalnya bilang gini, Ustaz, saya sudah zikir nafas kok saya belum bisa melihat alam gaib. Alam gaib misalnya. Loh, memang zikir nafas itu bukan untuk melihat sesuatu. Zikir nafas itu melihat diri. Malah waktu zikir nafas bayangke kapan aku iso ndelok barang gaib gitu. Kapan aku bisa melihat masa depan ada ya? Lagi misalnya nafas. Ya, misalnya ada yang kemarin mungkin di komen ya. Zikir nafas nanti bisa melihat merasakan Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad dimaknani bener ya. Tapi kalau Nur Muhammad maknani sebagai sebuah objek, enggak, keliru. Nur Muhammad itu subjek. Diri sejati itu subjek, bukan objek. Jadi kalau orang zikir tiba-tiba, ini bisa dibuat hooknya ini. Kalau orang zikir nafas lalu merasa aku menemukan Nur Muhammad, keliru berarti. Yang ditemukan objek berarti Mas, betul nggak? Betul. Loh, zikir nafas itu menjadi subjek, bukan menjadi objek. Jadi kalau dimaknani Nur Muhammad adalah sesuatu benda, wow, cahayanya begini. Nanti cahaya keluar dari kepala. Berapa watt Mas? Kalau cahaya kan sih. Misalnya ada cahayanya berapa? Lah mbok maknani gitu, halusinasi nanti. Jadi kalau dimaknani Nur Muhammad sebagai sebuah objek, tidak. Zikir nafas tidak akan menemukan Nur Muhammad jika Nur Muhammad itu kamu maknani sebagai objek. Nur Muhammad itu subjek, bukan objek. Loh, dia yang menemukan, bukan yang ditemukan. Makanya kan saya sering dulu waktu kita bahas tentang mursyid ya Mas ya, tentang guru ya. Guru. Saya kan bilang begini, hakikinya kita tidak pernah bisa menemukan guru. Gurulah yang menemukan kita. Loh, kalau kita yang menemukan berarti yang uji kan kita. Iya. Enggak cocok ganti. Enggak cocok ganti. Berarti yang uji kamu. Iki arep merguru apa arep dadi akreditator. Yang mengakreditasi loh. Sampai niku mah dadi murid itu malah menemukan. Harusnya kamu yang ditemukan gitu loh. Akreditator bullshit. Ya itu malah
kamu yang jadi penilai gitu. Ya kan kalau di kampus ada apa mas sama yang penguji, akreditat, yang nah itulah, ya pokoknya gitu. Pokoknya itulah. Saya sampai lupa saya istilahnya. Jadi kalau kemarin ada yang nanya begitu, ini sudah saya jawab ya. Yeah. Ya kadang-kadang nyun sewu ya. Memang ada beberapa komen yang kita itu nggak bisa menjawab karena kalau jawaban secara tertulis itu sering disalahpahami. Wong kadang-kadang dijelaskan gini aja ya. Salah paham. Ya, kadang-kadang kalau misunderstanding ya, kadang-kadang salah paham. Apalagi tulisan dengan hanya beberapa kata gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau zikir Muhammad, apakah bisa menemukan Nur Muhammad? Kalau kamu memaknai Nur Muhammad adalah sesuatu objek. Keliru. Enggak. Zikir nafas bukan untuk menemukan Nur Muhammad. Tetapi kalau kita maknani bahwa zikir nafas, kita maknani Nur Muhammad adalah diri kita yang sejati sebagai subjek, maka zikir nafas akan mengajak kita tentang kesadaran tentang Nur Muhammad itu. Bukan kita Muhammad loh, bukan loh. Oh, nanti keliru. Keliru lagi. Terus jadi ngaku nabi, waduh lah ini. Wis serba keliru nih. Mana serba ego marah Mas. Kenapa orang tuh ya? Saya jadi ingat mengapa orang itu seringkali terjebak di dalam bahasa-bahasa spiritual ya, atau tekstual, bahasa spiritual tentang. Terus kenapa ada orang yang beliau-beliau itu mengaku pejalan spiritual lalu tiba-tiba ngaku aku Nabi Muhammad, ngaku ini itu ya karena itu. Karena semuanya didasarkan kepada egonya. Seakan-akan dia yang menemukan gitu. Kalau bahasa saya itu kurang rendah hati. Kurang rendah hati. Jadi kita itu tidak pernah bisa menemukan kebenaran, Mas. Kebenaran yang akan memeluk kita. Enggak pernah. Kita dalam artian ego gitu. Jadi tidak akan pernah awan itu menemukan langit. Langitlah yang memeluk awan. Iya enggak? Iya. Tidak pernah matahari menemukan langit. Mataharilah yang memeluk matahari. Matahari tidak pernah menemukan langit. Langitlah yang akan memeluk matahari. Bintang-bintang tidak akan menemukan langit. Langitlah yang akan memeluk bintang-bintang. Nah, gitu loh bahasanya. Ya, semoga paham. Tujuan hidup yang hakiki bukanlah tentang akumulasi pencapaian eksternal, bukan loh ya. Dia adalah pengungkapan dan manifestasi penuh dari potensi hakikat diri yang sudah ada sejak semula. Jadi kalau kamu hidup itu hampa, nggak penuh, terasa hampa, hidupku hampa, nggak penuh, berarti kamu perlu berjalan menuju diri sejati. Tapi bahasa berjalan menuju diri sejati itu keliru loh Mas. Tetapi mau nggak mau kita ngomongnya kayak gitu, tapi sebenarnya bahasa gitu itu hakikatnya keliru. Makanya nanti kita kan kemarin saya sampaikan Al-Ghazali itu bahkan pernah bilang kebaikan sekalipun suatu saat bisa menjadi hijab. Kata-kata itu yang paling sering. Kata-katanya sering jadi hijab, tapi mau nggak mau kita pakai itu. Kayak mari kita menemukan diri sejati itu ya keliru saja nih. Iya kan? Iya. Nah, tapi ya gimana lagi caranya? Ya. Lanjut. Nah, lanjut. Ini adalah perjalanan untuk kembali ke asal muasal. Ke keadaan primordial sebelum ego. Sebelum ada rasa aku ya. Dan dunia ini, jadi sebelum ego dan dunia ini membebankan label dan ekspektasi. Ini yang sekarang banyak sekali orang menderita itu karena ingin divalidasi oleh dunia luar itu, Mas. Itu paling banyak orang menderita, itu sebenarnya nggak keliru. Memang sifatnya ego ingin divalidasi, Mas. Itu sifat. Keliru kalau nggak dilampaui. Keliru. Jadi, contohnya gini lah, Mas Jair ini, nanti artikelnya kalau terbit dapat A gitu. Egonya pasti ingin divalidasi. Bagus Mas Jair ya kan. Dan ego saya juga akan memvalidasi. Keren nih. Nah itu kan ego saya. Mungkin yang nggak senang sama Mas Jair, alah ngono tok wae. Nah, tapi dia jadi Mas Jair, jadi sifat ego itu ingin memvalidasi dan ingin divalidasi. Itu sifatnya, sifat dasarnya. Jangan mbok lawan. Dilampaui gitu loh, dilampaui. Oh, Jawahir ingin cari validasi. Ya itu caranya begitu, diakui, diterima, jangan dilawan. Enggak usah muji-muji saya. Kadang-kadang gitu. Enggak usah muji-muji saya. Itu sampean yang enggak ingin dipuji itu ego yang lain juga. Ego yang lain lagi nutupin yang pengen dipuji. Tarung. Lah capek. Ego satu ketemu ego lagi. Padahal
Wong ego saya sama ego Mas Jawair saja bisa berantem. Dan ego saya dan ego saya yang lain berantem juga. Loh coba, kan konflik terus nanti. Mungkin multiverse itu seperti itu ya, Pak? Iya. Jadi gini, itu karena benturan-benturan konflik. Kenapa orang itu sering berkonflik Mas Jawair? Itu karena dia menolak tadi. Memang sifatnya wong itu pengen dipuji, kepengen divalidasi, itu sudah sifat, enggak usah. Ya, karena sifat kok mbok seneni. Hanya perlu disadari. Hanya perlu diterima. Makanya terima ikhlas itu nanti kan gitu. Waktu 3 nafas qalbiyah. Latihannya seperti itu nanti kita. Seperti dalam ajaran tasawuf, ini adalah perjalanan kembali kepada fitrah, kepada sifat asli manusia yang suci, yang sudah kasuf tadi, ego identitasnya sudah lepas ya. Wah, dan harus riadoh setiap hari, karena kasuf itu harus setiap hari Mas. Menyingkap itu harus setiap hari. Diri sejati kita bukanlah sebuah produk yang perlu diciptakan, melainkan sebuah realitas yang perlu disingkap. Jadi teman-teman bisa ya dikasih keterangan. Singkap itu kalau bahasa tasawufnya kasuf. Kasaf. Kasaf itu penyingkapan. Dan memang ada penyingkapan ruhani yang luar biasa. Tetapi riyadhahnya setiap hari kita menyingkap terus. Makanya hijabnya 70.000. Itu bukan di makna 70.000 dalam itu. Banyak banget maknanya. Dan setiap hari. Nanti habis ini kita sholat, kita kasuf lagi, menyingkap lagi. Nanti habis itu sholat lagi. Ya gitu memang. Ya itu ego sifatnya begitu. Wong isih urip ya ono egone lah. Kalau sudah kasuf yang nggak ada ego ya nanti nunggu tubuh, pikiran dan perasaan sudah berhenti semua. Sudah berhenti lah itu. Istirahat selamanya. Diri sejati kita bukanlah sebuah produk yang perlu diciptakan, tetapi melainkan sebuah realitas yang perlu disingkap. Maka ketika pikiran kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana menjadi ini dan itu, kita justru tersesat di dalam pikiran, di belantara pikiran, menjauh dari kebenaran diri. Nah, kadang-kadang saking ora sadari Mas Jawair itu wah ini mikir nanti ini mikir jurnal, besok mikir ini. Kalau Mas Jawair tidak segera mengkasuf itu, tidak segera menyingkap ego-ego itu, lama-lama terjebak Mas. Pakaiannya kekandelen, dilepas angel, nanti dilepas jadi angel. Nah makanya kalau orang meninggal, dia tidak biasa kasuf, tidak biasa menyingkap lapisan-lapisan egonya. Nanti kalau meninggal susah. Sudah pernah saya bahas itu. Cari di ngobati ya, di ngobati itu kita pernah bahas itu. Tujuan bukanlah titik akhir di masa depan. Tujuan hidup loh Mas. Kalau tujuan ego di masa depan. Mas Jawair mau S2 kapan? Masa depan kan? Kapannya kan bayangin masa depan. Mau S3 kapan? Bayangin masa depan. Mau nikah kapan? Lebih penting mana Mas? Mau nikah kapan? Ya nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Kan orang punya jawaban masing-masing. Silahkan komen. Nah kalau tujuan ego itu di masa depan, tapi tujuan sejati yang kita sebut ini hubungan antara diri sejati dengan kedamaian dan tujuan hidup itu maksudnya tujuan yang sejati loh ya, bukan tujuan ego. Tujuan ego di masa depan. Saya ini nanti kan mau ke Rembang. Oh nanti saya tujuannya ke Rembang sebelum maghrib udah nyampe loh. Itu tujuan ego dan boleh aja memang sifatnya gitu kok. Tapi ketika kita bahas ruhaniah, tujuan bukanlah titik di akhir masa depan. Hari ini sebenarnya. Ya sebenarnya bilang hari ini pun keliru saja. Tapi ya mau gimana lagi. Melainkan pengalaman kesadaran penuh di setiap momen yang memancarkan hakikat diri kita yang otentik. Nah jadi saya ingin tadi, mumpung saya ingat ya tentang momen kini kan itu sangat terkenal ya istilah hiduplah saat ini. Ketika kita membayangkan saat ini, kok itu kamu benturkan dengan masa depan dan masa lalu, berarti yang bilang masa kini itu masih ego. Oh iya seringnya bandingan aku dulu gini. Bukan saiki wae lah. Saopo anane wae lah. Iku nanti bisa ego loh ngomong kayak gitu. Pas sama aja berarti dong gitu ya. Nah itu ego yang ketemu ego yang lain sih. Ya nanti insya Allah itu akan kita bahas lagi. Ya, saya kira demikian Mas Jawair, terima kasih. Ya baik untuk ngasih praktik sedikit nafas hari ini. Baik akan saya tutup dengan satu quotes dari buku ini juga. Tujuan hidup yang hakiki bukanlah tentang akumulasi atau pencapaian eksternal, melainkan tentang pengungkapan dan manifestasi penuh dari potensi dan hakikat diri yang sudah ada sejak semula. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.